Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Ini ada pertanyaan pernyataan yang bagus ya, dari komentar dari ICW tentang merespon ucapan dari komisioner KPK. ICW khawatir pernyataan pimpinan KPK soal kepala desa korupsi berdampak serius ya. Reporternya Emrosino Aji, editornya Eko Ari Wibowo. Saya bacakan ya, ini baru 9 menit yang lalu. Tempo.co Jakarta, Indonesia Corruption Watch, ICW mengkhawatirkan pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata perihal kepala desa yang korupsi dalam jumlah kecil tidak perlu dipenjara, akan berdampak serius. Menurut ICW, ucapan itu membuat pejabat desa menjadi semakin berani melakukan korupsi ya. Katanya gini, bukan tidak mungkin kepala desa yang korup semakin terpacu melakukan praktek culas itu, kata peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadan lewat keterangan tertulis Jumat 3 November 2021. Dia mengkhawatirkan para pejabat desa itu menjadi tidak takut lagi melakukan korupsi karena toh ketika ketahuan mereka dapat terbebas asal mengembalikan uangnya. Kurnia mengatakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 4 menyebutkan bahwa mengembalikan kerugian negara tidak menghapus pidana seseorang. Praktek korupsi, kata dia, tidak bisa dinilai hanya dari besar atau kecil jumlahnya saja. Di dalam Islam nanti dikoreksi ya, mohon maaf bagi yang lebih paham tentang Islam. Saya pernah dengar dari ngaji tafsir, yang dikena had hukuman potong tangan itu kalau orang mencuri, itu menurut ulama 1/4 dinar ya. 1/4 dinar itu kalau 1 dinar kursnya 2 juta rupiah berarti 500.000. Dia nyolong 500.000, maka dia kena potong tangan. Batas minimal ya. Kalau 400.000 tentu tidak ya, tapi menurut ulama kalau tidak salah ya 1/4 dinar ya. Kalau dia mencuri karena lapar tidak kena hukuman sebagaimana Umar pernah membebaskan orang yang mencuri karena lapar di masa pemerintahan Umar bin Khattab ya. ICW kata Kurnia menemukan bahwa anggaran desa menjadi sektor paling banyak menjadi bahan bancaan pada 6 bulan pertama 2012. Bancaan itu dikorupsi rame-rame. Bancaan berarti kepala desa itu waktu menyolong uang dana desa itu nggak sendiri, ada temennya mungkin samping ke atas gitu, dan bawah kecipratan mungkin. ICW mencatat terdapat 55 kasus dengan kerugian negara mencapai 35,7 miliar. Selain itu kecil memang ya, kasusnya banyak dibanding pejabat-pejabat yang terhormat yang sekarang ada di Sukamiskin itu miliaran satu orang, ada yang triliunan ya kerugian negara ya begitulah ya. Selain itu, Kurnia mengatakan kepala desa menjadi aktor ketiga paling banyak yang melakukan korupsi dengan jumlah 61 orang. Ini data dari ICW ya. Jadi dia men-challenge ya, merespon, memberikan side argumen terhadap pejabat KPK yang nggak usah dipenjara lah kepala desa, yang penting uangnya kembali dan dia nggak usah kena penjara karena ngurus, katanya begitu, ngurus mempersoalkan itu biaya jauh lebih besar dari dana yang dikorupsi. Ya pragmatis ya. Maka itu korupsi yang dilakukan oleh kepala desa tidak bisa dianggap remeh seperti yang diutarakan oleh komisioner KPK. Sebelumnya Alexander berpendapat, kenapa kok dibebaskan aja, nggak usah dipenjara tapi uangnya kembali, dan berpendapat kepala desa yang melakukan korupsi ya dengan jumlah kecil tidak usah dipenjara. Kepala desa itu bisa diberi sanksi pemecatan dan diwajibkan
dan diberi sanksi pemecatan. Siapa yang mecatnya? Dan diwajibkan mengembalikan uang ke kas negara. Dia mengatakan proses hukum akan jauh lebih mahal daripada jumlah uang yang bisa dirampas negara di kasus itu. Artinya apa? Tidak efektif, kata Alexander dalam peluncuran desa anti korupsi di Kampung Mataraman, Panggung Harjo, Bantul, Yogyakarta, Rabu 1 Desember 2021. Udah gitu aja beritanya, habis. Jadi memang dulu ada cerita ya, zaman SBY kan ada dana PNPM yang turun untuk setiap desa di untuk pembuatan jalan-jalan semen, itu jalan-jalan desa. Itu saya dengar sendiri dari salah satu kawan saya pejabat desa. Uangnya sudah turun Pak, 250 juta dari atas. Tapi yang sampai ke kita 150 juta. 100 juta disunat, hilang di tengah jalan. Daripada dananya nggak turun, 150 juta terpaksa dia terima dengan kenyataan dananya nggak sepenuhnya turun ya, hilang 100 juta buat bancaan, nggak tahu sampai dia dari atas sampai pertengahan tuh disunat. Indonesia. Jadi dana orang desa bukan diajari ya, mendapat peluang untuk jadi maling-maling kecil ya. Tapi kalau maling-maling besar itu lebih terhormat, di penjara di Sukamiskin dengan tingkat mungkin setelah keluar dari Sukamiskin uangnya masih banyak yang dikorupsi, miliaran, ada yang triliunan ya. Atau enggak ada yang triliun, tapi ratusan miliar ya, begitulah ya. Menurut ulama kan yang kena had itu 1/4 dinar ya. Oh nanti dikoreksi ya. Dikoreksi 1/4 dinar itu kalau kursi 1 dinar 2 juta rupiah, maka kalau seseorang menurut ulama nyolong ngambil uang senilai 500.000 dia potong tangannya. Kalau di bawah itu tidak. Umar juga tidak tidak menghukum orang yang nyolong karena kelaparan ya. Dilihat-lihat konteksnya. Tapi kalau dengan sengaja menurut ulama itu ada pembahasannya ya, bukan di sini tempat untuk menjelaskan, tapi jumlahnya itu batas minimal yang dicuri itu 1/4 dinar kalau tidak salah, 500.000, maka orang itu harus dipotong tangannya. Moga-moga ada yang mengkoreksi ya. Terima kasih. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung, juga tercuah di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Saya mau dorong gerobak dulu ya. Sore ini udah 4:30 saya jualan nasi uduk 4 liter. Gerobak jualan insya Allah halal ya. Jualan nasi uduk sampai jam 10 malam ya, 5,5 jam insya Allah. Jadi nggak ada peluang saya untuk korupsi dana desa. Pertama, saya bukan aparat desa, dan kedua saya juga nggak mau sih, mendingan jualan nasi uduk ya, insya Allah halal.